Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Suci Parma dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen referensi dari mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Irwan Siagian MPD. Lalu kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Aprilia Trilestari, yang kedua ada Anissa Nafiulana, yang ketiga ada Atifa Novianti, yang keempat ada Chandratian Pamungkas, yang kelima ada Dendi Adi Pradana, yang keenam ada Gia Suci Parma, dan yang terakhir ada Uswatun Ulfa. Selanjutnya untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Atifa Novianti. Selanjutnya, saya Atifa Novianti akan menjelaskan tentang mind mapping dan pengenalan Mendeley. Mind mapping, yang pertama, penggunaan Mendeley. Yang kedua, instalasi Mendeley. Yang ketiga, penggunaan plug-in Mendeley. Yang keempat, pembuatan perpustakaan. Dan yang kelima, penggunaan Mendeley. Berikutnya, pengenalan Mendeley. Saat ini banyak yang bermunculan citation dan reference manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan dosen untuk melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswa. Salah satunya, citation dan referensi manager yang menjadi perhatian adalah aplikasi Mendeley. Menurut Kusmayadi, pada tahun 2014 halaman 3, aplikasi Mendeley merupakan aplikasi untuk membuat citasi dan reference manager yang banyak digunakan oleh peneliti dan akademisi. Khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis dan disertasi dalam mensitasikan menyetir sumber-sumber referensi, terutama dari jurnal. Kemudian, Mendeley merupakan aplikasi yang mengatur penyusunan citasi dan referensi yang awal pendirinya pada tahun 2008 berbasis open source. Pada tahun 2013, Elsevier sebagai penerbit termuka di dunia kemudian mengakui sisinya. Mendeley memiliki kelebihan tersendiri karena satu-satunya aplikasi yang menyediakan gratis 2 GB web storage salija pada tahun 2017 pada halaman 1. Mendeley sangat cocok digunakan di Indonesia, baik untuk keperluan skripsi, tesis, buku maupun artikel jurnal. Menurut Andi Antopatak dan Erwin Akip pada tahun 2017 pada halaman 5, Mendeley adalah aplikasi ekstraksi referensi dan metadata otomatis yang dapat dioperasikan melalui Mendeley desktop dan jejaring sosial, serta mesin pencari referensi akademik yang dapat dioperasikan melalui Mendeley Web. Saya Uswatun Ulfa akan menjelaskan mengenai fungsi Mendeley. Jadi, manfaat menggunakan aplikasi Mendeley dapat memudahkan penggunanya untuk menambahkan, mengatur, dan membantu mengelola literatur penelitian yang sedang dilakukan, serta membantu merancang penelitian selanjutnya. Mendeley aplikasi yang dapat digunakan di semua sistem operasi, misalnya Linux, Windows, Mac, dan Android. Fungsi aplikasi Mendeley sangat bermanfaat bagi mahasiswa, tidak hanya membantu dalam pembuatan daftar pustaka. Di dalam buku Kusmayadi tahun 2014 halaman 5, adapun pemanfaatan aplikasi Mendeley dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat citasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan. Awalnya, pemanfaatan aplikasi Mendeley adalah untuk memudahkan penulis dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Fungsi ini sangat berguna bagi penulis dalam menuliskan citasi dalam teks dan pencantuman literatur tersebut dalam daftar pustaka. Seringkali penulis membuat citasi dalam teks, namun literatur tersebut tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, dalam daftar pustaka dicantumkan, namun dalam citasi tidak dicantumkan. Dengan adanya aplikasi ini, maka semua nama yang disitir secara otomatis tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, mengelola file PDF hasil unduhan dari database jurnal online untuk temu kembali informasi apabila diperlukan. Apabila pustakawan mengunduh file PDF dari jurnal online, maka file PDF tersebut dapat dimasukkan ke dalam Mendeley dengan mudah dan cepat, tanpa harus memasukkan metadata secara manual. Dengan demikian, apabila ada pengguna yang membutuhkan kembali dokumen, maka pustakawan dapat mencarikan kembali dan memberikannya kepada pengguna, tanpa harus mengakses jurnal menggunakan internet.
Adapun fungsi Mendeley yang terakhir menurut Kusmayadi yaitu mendiskusikan tentang sebuah artikel setelah diberi catatan oleh pembaca pertama. Cara ini dapat digunakan oleh sesama pengguna yang mempunyai akun Mendeley. Namun yang dibagi atau di-share bukan aplikasinya, tetapi dokumen atau file PDF-nya. Pengguna yang satu dapat membagi dokumen dengan pengguna lainnya, misalnya untuk saling memberikan penilaian terhadap sebuah dokumen yang menghasilkan penelitian. Oleh karena itu, dalam berbagi ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam satu grup yang mempunyai bidang minat atau subjek yang sama. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pembuatan akun Mendeley dan instalasi Mendeley. Software Mendeley tersedia untuk sistem operasi Windows, iOS, dan Linux. Software ini bisa di-download secara gratis melalui website www.mendeley.com. Halaman pertama website Mendeley menunjukkan resume fungsi Mendeley dan formulir isian untuk mendapatkan akun Mendeley. Pertama-tama, masukkan nama depan dan nama akhir dengan alamat emailnya. Sebaiknya tidak menggunakan nama palsu supaya mudah ditemukan jika ada kolega dengan topik penelitian serupa yang ingin berkolaborasi. Jika memiliki akun Facebook dan alamat email yang dimasukkan sama dengan alamat email yang terdaftar di Facebook, maka proses login dan atau sign in bisa dilakukan via Facebook. Lengkapi karakteristik penggunaan seperti password, bidang studi, dan status akademis. Download file instalasi Mendeley dan lakukan proses instalasi seperti instalasi program Windows lainnya. Instalasi file Mendeley akan membutuhkan ruang atau space hard disk sebanyak 63,2 MB. Langkah-langkah instalasi Mendeley dijelaskan di slide selanjutnya. Langkah pertama, teman-teman bisa buka browser atau Google, lalu ketikkan www.mendeley.com. Lalu akan muncul tampilan halaman utama, lalu klik Create Account. Setelah itu akan muncul tampilan registrasi. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan nama depan, nama belakang, lalu email dan password. Lalu klik registrasi. Langkah ketiga, masukkan karakteristik pengguna, isikan password, pilih bidang studi yang ditekuni dan status akademisnya. Untuk mahasiswa MMR, pilih Business Administration atau Medicine. Untuk status akademis, pilih Student atau Master. Proses pembuatan akun telah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses instalasi Mendeley. Teman-teman bisa kembali ke halaman sebelumnya, lalu pilih Mendeley for Desktop, lalu unduh. Jika file instalasi tidak terdownload secara otomatis, maka klik Restart the download. Setelah selesai terdownload, klik Run. Tunggu sampai file selesai terinstalasi. Selanjutnya, pada box Mendeley Desktop, Setup Wizard, pilih Next. Pada kotak License Agreement, pilih I agree. Pilih Finish. Langkah ke-8, memulai Mendeley. Masukkan email dan password yang telah diregistrasi, lalu klik Sign In. Ini merupakan tampilan Mendeley. Akun Mendeley dan proses instalasi Mendeley telah selesai.
Selanjutnya, praktik pembuatan akun dan penginstalan Mendeley akan dijelaskan rekan saya, Chandra Tian. Baik, untuk selanjutnya, saya, Chandra Tian, akan menjelaskan cara membuat akun Mendeley. Pertama-tama, buka Google, kemudian pada kolom pencarian, tuliskan www.mendeley.com. Setelah itu, klik download Mendeley. Setelah itu, create account. Kemudian, kalian tuliskan email kalian. Setelah itu, klik continue. Kemudian, given name diisi dengan nama depan, family name dengan nama belakang. Kemudian, tuliskan password kalian. Setelah kalian mengisi password, klik register. Kemudian, welcome. Kalian sudah memiliki akun Mendeley. Klik continue. Baik, saya Anissa Nafiulana akan menjelaskan proses instalasi Mendeley. Nah, di sini kalian bisa langsung tap ke halaman sebelumnya. Di sini ada dua, yaitu download Mendeley Reference dan download Mendeley Desktop. Kita pilih download Mendeley Desktop. Software ini bisa kita unduh secara gratis. Nah, di sini bisa diunduh untuk pengguna Windows, iOS, maupun Linux. Karena saya pengguna Windows, jadi saya akan khususkan instalasi ini untuk pengguna Windows. Selanjutnya, kita tunggu beberapa saat untuk proses penginstalan. Selanjutnya, setelah selesai, langsung saja diklik 2 kali pada software yang telah terunduh. Akan muncul tab bar seperti ini, lalu kita klik next. Lalu ada muncul tab bar license agreement, lalu kita klik I agree. Langsung saja kita next, lalu klik install. Proses install sedang berjalan, kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya klik finish. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan email dan password yang telah kita registrasi sebelumnya. Selanjutnya kita klik sign in. Lalu ini adalah tampilan awal dari Mendeley. Selanjutnya, masuk ke proses plugin Mendeley untuk mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word. Langkah pertama, kita bisa klik Tools, lalu klik Install Microsoft Word Plugin. Selanjutnya akan muncul notifikasi berwarna hijau seperti gambar di atas, lalu klik OK. Kemudian masuk ke Microsoft Word.
Selanjutnya klik Reference pada Microsoft Word. Lalu akan muncul tampilan seperti lingkaran merah. Apabila plugin berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini akan berbeda dengan Microsoft Word yang belum diintegrasikan dengan akun Mendeley. Selanjutnya, praktik plugin Mendeley akan dijelaskan oleh rekan saya, Dendi Adi Pradana. Saya dengan Dendi akan menjelaskan plugin Mendeley atau integrasi Mendeley dengan Microsoft Office. Yang pertama langkahnya adalah kalian bisa klik Tools, pilih Install Mendeley for Microsoft Word, lalu sampai ada muncul notifikasi dan tanda hijau, klik OK. Langkah selanjutnya adalah buka Microsoft Word, kalian bisa klik Reference, dan ini adalah tampilan setelah plugin Mendeley. Selanjutnya, pembuatan perpustakaan. Pembuatan perpustakaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembuatan secara manual, dan yang kedua, pembuatan secara otomatis. Pembuatan perpustakaan secara manual dapat dilakukan dengan cara pertama, buka Mendeley Desktop. Yang kedua, pilih File. Lalu ketiga, pilih Add Entry Manually. Selanjutnya akan muncul jendela baru seperti berikut. Pada bagian tipe akan muncul berbagai pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, penggunaan web page, pilih web page, kemudian dilengkapi isian yang ada di Mendeley. Masuk ke cara yang kedua, yaitu pembuatan perpustakaan secara otomatis. Yang pertama, pilih File, kemudian pilih Add File, lalu pilih dokumen yang akan diinput, lalu klik Buka. Dan di sini akan muncul secara otomatis file yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini ada dua, contoh yang sudah lengkap dan contoh yang belum lengkap. Apabila sudah lengkap, maka isiannya akan lengkap secara tipe, tahun, abstrak, dan isian lainnya. Pastikan kembali informasi pustaka yang sudah masuk ke dalam Mendeley dengan cara silakan pilih jurnal, lalu klik detail di pojok kanan atas. Apabila sudah lengkap, data tersebut akan terisi. Apabila belum lengkap, data tersebut bisa diisi sendiri. Pembuatan perpustakaan dapat juga dilakukan dengan mencari referensi di Mendeley Web. Caranya, kita bisa buka ke Google atau browser, lalu ketikkan Mendeley Web. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Kalian bisa mencari jurnal atau referensi apapun. Lalu kemudian kalian bisa tulis topiknya, lalu klik search. Kemudian setelah muncul pilihan jurnal dan referensi, kalian klik Add to Reference seperti lingkaran merah yang tertera. Yang pertama, klik File. Setelah itu, kembali ke Mendeley Desktop, kemudian pilih Sinkron yang ada di atas. Maka referensi yang telah dipilih tadi akan muncul secara otomatis di Mendeley Desktop. Menurut kebutuhan kita. Praktik pembuatan perpustakaan akan disampaikan oleh rekan saya, Gea Suciparma. Neopaper artikel. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan referensi yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya mau menggunakan book. Nah, selanjutnya kita masukkan autorsnya.
authors-nya. Misalkan di sini ada tentang Anwar Khair. Nah, selanjutnya ini bisa kita masukkan tahunnya, misalkan di sini 2021, halamannya 1 sampai 167. Nah, ini bisa kita langsung lanjutkan abstrak, teks, author keyword, city, edition, editors, publisher, URL, katalog IDS, files, dan lainnya. Selanjutnya kita klik save. Nah, kalau sudah kita klik save, referensi yang tadi kita masukkan secara manual akan masuk di Aldokumen. Nih, jadi nanti kita bisa langsung cek di bagian sebelah kanan details. Nah, ini bisa kita lihat kembali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan secara otomatis. Nah, ini kita klik Files, lalu Add File. Di sini saya langsung buka referensi yang saya punya. Nah, di sini tinggal klik saja, lalu Open. Nah, di sini dia akan otomatis secara langsung muncul referensinya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara secara manual dan dengan cara otomatis. Nah, ini yang pertama saya akan jelaskan dengan cara otomatis. Selanjutnya kita bisa juga langsung buka Google, kita klik Mendeley Web. Lalu klik sign in. Kita masukkan email yang telah kita registrasikan. Selanjutnya continue. Selanjutnya kita masukkan password. Ya, setelah masuk di sini ada Welcome to Mendeley, search for and add article to your library. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan artikel apa yang ingin kita cari. Misalkan di sini saya akan mencari tentang kebahasaan. Langsung saja kita search. Di sini akan muncul banyak sekali referensi. Nah, di sini kita bisa langsung pilih. Misalkan saya mau pilih yang ini. Lalu untuk memasukkan ke akun Mendeley, kita klik Add to Library. Setelah itu, kita kembali lagi ke Mendeley Desktop, lalu klik Synchron. Nah, otomatis artikel yang telah kita pilih tadi muncul ke dalam Mendeley kita. Selanjutnya, setelah kalian berhasil membuat akun, menginstal Mendeley, lalu plugin Microsoft Word, saatnya kita mencoba pembuatan kutipan atau citasi pada Microsoft Word. Di sini saya akan contohkan penggunaan secara otomatis. Langsung saja bisa kalian buka Microsoft Word, kemudian klik Reference, lalu klik Insert Citation, lalu klik Go to Mendeley. Selanjutnya pilih referensi yang ingin digunakan, lalu klik Sheet pada bagian sebelah kanan sinkron, seperti lingkaran merah berikut. Tunggu beberapa saat hingga kutipan muncul di Microsoft Word. Selanjutnya, praktik pembuatan kutipan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya akan
menjelaskan tentang penggunaan Mendeley. Jadi di sini saya sudah membuka Word yang akan saya berikan kutipan. Nah, saya ingin memberikan kutipan langsung ke cara klik reference. Lalu di sini ada insert citation. Lalu go to Mendeley. Nah, di sini saya ingin memasukkan kutipan dari Hamzah Amir. Tinggal diklik, lalu kita klik cite yang ada di atas. Tunggu sebentar, kutipan sudah. Sekian pemaparan materi Mendeley dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.